Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Seorang nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan kembali menemukan benda mirip rudal dalam kondisi lampu masih berkedip. Bahkan di bagian tubuh benda tersebut terdapat tulisan Made in USA. Beginilah penampakan benda asing mirip rudal yang ditemukan seorang nelayan di perairan Tanjung dan Bila Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Awalnya nelayan yang bernama Arifin Dewa tengah mencari ikan di perairan Tanjung dan Bila, namun tiba-tiba melihat sebuah benda mengapung dan kemudian mengamankan benda tersebut. 2 hari kemudian nelayan Arifin merasa takut setelah melihat lampu di benda tersebut menyala berkedip-kedip dan merasa benda itu membahayakan. Tidak lama nelayan Andi melaporkan ke aparat dan menyerahkan benda asing itu. Benda asing mirip rudal ini memiliki panjang 118 cm dengan diameter 40 cm dan berat 9,1 kg. Sebelumnya pada tahun 2021 lalu, seorang nelayan juga menemukan benda asing mirip drone di perairan Selayar. Ada salah satu warga atas nama dengan semua dari kecamatan, kemudian dari pihak kepolisian dan dari Koramil serta dari BPD, Pak RK maupun dari yang menemukan benda tersebut yaitu Pak Arifin Dewa. Sehingga barang itu kami berkoordinasi dengan pihak kami yaitu Pak Dan Ramil. Pemirsa, apa hasil identifikasi temuan benda mirip rudal di Selayar, Sulawesi Selatan dan mengapa di Selayar sering ditemukan benda asing mirip perlengkapan pertahanan? Kita akan membahasnya bersama Komandan Lantamal 6 Laksamana Pertama TNI Beni Sukandari. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam Mbak Fitri. Pak Beni, apakah benda mencurigakan yang ditemukan oleh nelayan ini sudah dipastikan merupakan rudal? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Mbak Fitri. Tentunya benda yang ditemukan oleh rekan-rekan kita di Kepulauan Selayar, setelah saya amati dari film maupun foto, saya pastikan benda ini merupakan set scan sonar Mbak. Yaitu suatu alat yang merupakan sistem sonar yang digunakan secara efisien untuk meneliti sub-bottom profile, yaitu keadaan di bawah permukaan laut, baik itu dasar laut, biodata, maupun seluruh kehidupan yang ada di bawah permukaan laut. Sehingga alat ini difungsikan untuk merekam semua kegiatan yang ada di bawah garis air laut. Demikian, Mbak. Oke, apakah sonar ini masih dalam kondisi aktif, artinya merekam profiling itu, Pak? Tadi kalau disampaikan bahwa masih berkedip, tentunya berarti baterai daripada alat tersebut masih hidup. Jadi alat ini berfungsi ketika alat ini ditowing, yaitu ditarik dengan kapal brothernya. Jadi dia punya mothership yang menarik alat ini, sehingga data yang diambil oleh set scan sonar ini dikirim melalui data kabel ke kapal yang menarik. Di kapal ini data-data diolah sehingga ditemukan apa yang akan dikehendaki. Oke, artinya Kami siapa pemilik memungkinkan sonar bahwa ini, Pak? kabelnya terputus. Gimana, Mbak? Siapa pemilik sonar ini? Kalau diperkirakan kami nggak bisa menentukan siapa yang memiliki, karena benda alat seperti ini bisa dimiliki oleh militer, bisa dimiliki oleh perusahaan-perusahaan sipil, tentunya sesuai dengan kapasitas keperluannya. Oke, tapi apakah dimiliki oleh Angkatan Laut Indonesia misalnya? Angkatan Laut Indonesia punya. Kebetulan saya berkecimpung di alat ini juga. Oke. Seperti Tapi alat apakah yang benda ini yang ditemukan di Selayar milik TNI AL, Pak? Bukan, itu bukan milik kita. Kebetulan kami tadi sudah ngecek ke satuan ranjau yang ada di Armada 2, semua alatnya masih ada lengkap semua. Dan yang tipe seperti ini sepertinya kita belum memiliki. Siapa kemudian kira-kira pihak yang sebelumnya memiliki benda ataupun sonar yang memiliki kemampuan seperti ini?
Jadi tentunya kita tidak bisa berandai-andai, sekali lagi saya sampaikan bahwa set scan sonar ini bisa saja dimiliki oleh militer asing atau perusahaan-perusahaan asing ataupun perusahaan dalam negeri yang memang memerlukan alat ini untuk mencari data sabotan profil atau data-data di bawah permukaan laut. Oke, tapi sampai saat ini belum ada pihak yang mengaku memiliki ataupun ya, bertanggung jawab terhadap sonar yang ditemukan di Selayar ini, Pak. Setelah alat ini ditemukan rakyat setempat, sejauh ini belum ada laporan merasa kehilangan bahwa set scan sonar atau alat ini milik siapa belum bisa dimonitoring oleh kita karena belum ada laporan. Dan perlu saya sampaikan bahwa Kepulauan Selayar ini memang potensi sumber daya alamnya sangat besar, Mbak. Baik itu masalah perikanan, energi, mineral, dan lain sebagainya. Tentunya perusahaan-perusahaan atau asing sangat-sangat memerlukan data kaitannya dengan mungkin keperluan. Demikian. Apakah karena alasan ini pula sehingga di wilayah Selayar ini memang kerap ditemukan benda-benda yang ada kaitannya dengan peralatan pertahanan ataupun seperti yang kali ini adalah sonar untuk kemudian melakukan profiling dan rekaman mengenai kondisi sekitar? Bisa jadi seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi karena sumber daya alamnya yang berlimpah, tentunya juga kedalamannya yang memadai karena kedalaman di Kepulauan Selayar ini 300 meter ke bawah. Bisa sampai 3.000 meter ada di sana. Sampai ke Lautan Arafuru, Laut Banda. Tentunya di laut dalam inilah sumber-sumber mineral sangat besar untuk kita dapatkan. Oke, baik, kita akan tunggu identifikasi lebih jelas dan penelusuran mengenai siapa sebetulnya pemilik alat sonar ini. Baik, terima kasih Komandan Lantamal 6 Laksamana Pertama TNI Beni Sukandari telah berbincang bersama kami malam hari ini.